Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu bapak hadirin pemuda-pemudi sebangsa setanah air dimanapun kalian berada, kembali lagi bersama Gus AA dalam tanda tanya politik. Semakin gila, semakin asik, semakin goblok, semakin asik. Ele si gubal gabel. Ayo. Pangluhung kalbu kajembaran manah pujanu janten panghias ati pujanu janten panghias rasa. Puji urang sanggakeun kanu Maha Suci Allah Rabbul Ijati, puja urang sanggakeun kanu Maha Kawasa Allah aja wa ja'ala dumaniti kuancik mustarik mina mangsa dumugina takdir biasa dipungkir kadar biasa di sini. Mudah-mudahan urang sadaya dinaungi ayeuna sing dijantenkeun ku Allah. Dicatatkeun mangrupikeun hiji kasayan disimantena amin ya Allah ya rabbal alamin. Mudah-mudahan bapak-bapak, ibu-ibu hadirin pemuda-pemudi sebangsa setanah air yang budiman, yang dimuliakan, yang baik hati, dilancarkan semua urusannya, disehatkan, dipanjangkan umurnya, diluaskan rezekinya, beserta keturunan-keturunannya. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Ibu bapak hadirin pemuda-pemudi sebangsa setanah air dimanapun kalian berada, dari Sabang sampai Merauke, dari dalam Indonesia sampai luar Indonesia, saya itu sampai berpikir berulang-ulang, berpikir merenung diri akan pelaksanaan PSBB ini yang semakin hari semakin bikin rakyat resah, semakin hari semakin bikin rakyat gelisah. Habis harus stay at home, harus diam di rumah, tetapi di rumahnya nggak ada apa-apa, anak banyak kelaparan. Kerja di PHK, bapak-bapak, ibu-ibu hadirin pemuda-pemudi sebangsa setanah air. Kalau kerja di PHK berarti uang nggak ada. Kalau uang nggak ada berarti makanan tidak ada. Kalau makanan tidak ada berarti anak istri kelaparan. Oleh karena itu, dengan media tanda tanya politik, channel tanda tanya politik ini, saya ingin menggugah, wahai para pemimpin negeri, wahai para RT, para RW, para lurah, para camat, para wali kota, para bupati, para gubernur, para menteri, juga presiden. Ingat-ingat baik-baik, kalian itu asalnya dari rakyat, dipilih oleh rakyat, berjuang pun harus demi rakyat. Rakyat ini, bapak-bapak, ibu-ibu hadirin pemuda-pemudi sebangsa setanah air, ketika diberlakukan PSBB ini, banyak yang sengsara melarang. Ini bukan main-main, bos. Ini bukan bohongan, bos. Bantuan sosial yang dijanjikan oleh pemerintah juga oleh pemerintah daerah, nyangsangnya nggak tahu kemana, perginya nggak tahu kemana, masuknya nggak tahu ke perut siapa. Di lapangan itu kacau balau, mas. PSBB hanya tinggal PSBB.
PSBB hanya dijadikan untuk menguras duit rakyat. Weleh. Inilah Indonesia. Tidak pernah mau maju. Ketika bencana datang, yang dipikir bukan perut rakyat, malah perut dirinya sendiri. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Makanya di dalam Islam di dalam rukun Islam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-Islamu khamsyatu syahada, alla ilaha illallah wa anna Muhammadur Rasulullah, wa iqamis salat wa iyatiz zakat. Kalau kalian sholat wa iyatuz zakat, maka ada kewajiban untuk memberi kepada sesama. Kalau enggak memberi, berarti bukan orang-orang yang sholat meskipun dia rajin sholat. Jadi kalau kita orang yang sholat, ya kita harus banyak beri. Kalau enggak banyak beri, berarti kita enggak sholat. Kalau pelit, berarti enggak sholat. Kalau pelit, buntut kasiran, mereka hese, tara merek, cap jahe, berarti bukan orang-orang yang sholat. Apalagi kalau misalkan memakan duit rakyat, menguras duit rakyat, berarti mereka itu bukanlah orang-orang yang sholat. Kalau bukan orang-orang yang sholat, berarti mereka itu siapa? Mereka temannya kambing. Mana ada kambing yang sholat? Berarti mereka temannya gajah. Mana ada gajah yang sholat? Berarti mereka temannya kebo. Mana ada kebo yang sholat? Para koruptor, tukang suap, mereka itu binatang yang mementingkan perutnya sendiri, mengabaikan perut rakyat. Mereka itu binatang, kebo, kambing, ular, tikus, kampret, kadrun, belatung, cicak, binatang. Makanya di dalam Islam, mas bro, di dalam Islam, kalau ente mengaku orang-orang Islam, wa iqomi sholat wa iyatiz zakat, kalau kalian sholat, banyaklah memberi. Maksudnya peduli sesama rakyat, peduli dengan rakyat lain. Sesama umat, peduli dengan umat-umat yang lain. Saling mengasihi, saling menyayangi. Bismillahirrahmanirrahim. Saling mengasihi dan saling menyayangi demi menegakkan kalimat Allah Subhanahu wa Ta'ala di muka bumi ini, bukan mengotori kalimat Allah Subhanahu wa Ta'ala di muka bumi ini. Catat, kehen, catat. Tung keripik, ahai tulang bawang, beras tinggal sedikit, corona belum hilang. Tung keripik, ahai tulang bawang, uang tinggal sedikit, banyak yang nagih hutang. Pusing
Mbok? Wis nyepaki buka apa urung? Wis gawe tah, tak curi jahe merah. Awake sehat, tak kena virus. Tumben doyan teh. Biasane wis soda susu gembira. Iya kok le aku saiki seneng teh kok. Teh celup, teh tubruk. Tapi enang le tak senengi meneh le. Apa kuwi, Mbok? Teh HR. Kalau yang dipikirin perut sendiri, tidak peduli sama rakyatnya, berarti kalian semua binatang. Makanya ancaman keras bagi para maling, para rampok, para penguras duit rakyat di Islam itu potong tangan. Kenapa? Allah benci kepada orang-orang yang karakternya sebagai maling. Allah benci kepada orang-orang yang karakternya korup. Allah benci kepada orang-orang yang hanya memikirkan perutnya sendiri, tidak mementingkan perut orang lain. Allah benci kepada para pejabat yang lebih mementingkan perutnya sendiri, sementara rakyat semuanya kelaparan akibat PSBB. Rakyat dipaksa kelaparan. Rakyat dipaksa kelaparan. Rakyat dipaksa kelaparan karena kebijakan yang tidak rasional. Ibu bapak hadirin pemuda-pemudi sebangsa setanah air dimanapun kalian berada, semoga ini nyampe kepada para pejabat. Kalau kalian para pejabat jangan jadi penjahat, jangan jadi binatang. Di Islam sudah jelas hukumannya bagi para maling, para koruptor, para tukang penguras duit rakyat, potong tangan. Ala la'natullah lil zalimin. Kalau itu tidak dilakukan, kalian mati hari ini. Saya ucapkan selamat menikmati azab kubur. Syahadat kalian tidak diterima oleh Allah. Salat kalian tidak diterima oleh Allah. Puasa kalian tidak diterima oleh Allah. Haji kalian tidak diterima oleh Allah. Semua amal kalian tidak diterima oleh Allah. Kenapa? Karena kalian berbuat jahat pada manusia. Karena kalian berbuat jahat kepada rakyat kalian. Jadi jangan sembarangan kalau ente jadi pejabat. Jangan ketika kampanye saling kelempok rakyat. Ketika kini kalian cuek-cuek saja. Para wakil rakyat, katanya wakil rakyat, ketika rakyatnya kelaparan, mereka tenang-tenang saja, Pak. Ini kan goblok, ini kan edan, ini kan sinting. Ibu bapak hadirin pemuda-pemudi sebangsa setanah air. Kebijakan PSBB ini memang sudah menghancurkan perekonomian rakyat. Memang sudah menghancurkan perekonomian negara. Yang jadi PNS enak, duit sudah penuh tiap bulan. Yang jadi pejabat enak, duit sudah penuh tiap bulan. Stay at home juga nikmat. Lah rakyat, buruh kasar, pengusaha, UMKM gak bisa, Mas Bro, gak punya duit. Mereka kelaparan, mereka gak punya kerja.
Mereka nggak bisa menghidupi anak istrinya. Makanya ketika saya tanya berkeliling, saya terenyuh oleh banyak jawaban dari satu orang ke satu orang lainnya, ke satu orang lainnya, ke satu orang lainnya. Dari satu daerah ke satu daerah lainnya, ke satu daerah lainnya. Apa yang mereka bilang? Ustaz, saya lebih baik mati oleh corona daripada melihat anak istri saya kelaparan. Wahai para RT, RW, lurah, camat, bupati, wali kota, gubernur, menteri, presiden, dengarkan omongan rakyat ini baik-baik. Mereka bilang, saya lebih baik mati karena corona daripada melihat anak istri mati kelaparan. Akhirnya mereka udah nekat aja. Mereka akan cari uang demi menghidupi anak istrinya. Kenapa? Karena bantuan sosial itu tidak mereka terima, Mas. Padahal saya sampai geleng-geleng kepala kepada pemda-pemda yang mengajukan PSBB. Kalau kalian mau PSBB, kalau kalian mau lockdown, ente data dulu berapa banyak rakyat ente dari ekonomi terbawah, menengah, hingga atas. Ketika sudah terdata, diajukan ke presiden. Ketika sudah diajukan, turun dana, laksanakan lockdown. Tapi dengan syarat semua rakyat kalian terbagi. Rakyat akan sukarela menghentikan semua aktivitasnya, stay at home. Kalau di dalam rumahnya ada makanan, rakyat akan turut sama aturan pemerintah. Stay at home kalau di rumahnya ada makanan. Ini kalian gimana nyuruh stay at home, tetapi di rumah rakyat gak ada makanan? Ini sama saja innahu kana zaluman jahula. Kelakuan kebijakan kalian telah menzolimi dan membodohi rakyat kalian. Mau bikin mampus ini rakyat. Kalau enggak sanggup menjamin kehidupan rakyat selama lockdown, selama PSBB, jangan sekali-kali kalian para pemda mengajukan PSBB. Percuma kalau sebagian-sebagian. Lebih baik pakai cara yang lebih bijak, Mas Bro. Masih banyak cara lain. Toh virus corona ini bisa mati dengan sabun, bisa mati dengan air panas, suhu panas. Virus corona bukan sesuatu yang menakutkan. Bahayanya virus corona kalau pertahanan tubuh kita ini kalah oleh virus corona, baru bahaya. Jadi saya daripada PSBB lebih baik ambil kepada melatih kedisiplinan kepada semua rakyat agar disiplin dalam stay at home. Stay at home-nya nggak total. Yang kerja silahkan kerja, yang lain anggota keluarga lain diam di rumah.
Stay at home di sini banyak di rumahnya daripada di luar. Yang kedua, pakai masker, disiplin dalam memakai masker. Mau pergi keluar rumah, kemanapun, jalan-jalan kemanapun, aktivitas manapun, pakai masker. Agar virus yang masuk ke dalam tubuh ini tidak terlalu banyak. Sehingga tubuh kita tidak kewalahan dalam membasmi virus corona yang masuk ke dalam tubuh. Ketiga, jaga jarak. Kenapa harus jaga jarak? Ya, agar virus corona tidak banyak yang masuk ke dalam tubuh atau menempel di badan. Kalau cuma sedikit-sedikit kan, tubuh kita nggak akan kewalahan. Yang keempat, disiplin dalam makan makanan yang bergizi, buah-buahan untuk menjaga imun kita. Makan makanan yang berair. Kalau tubuh kita ini sehat, maka tubuh kita ini bisa memproduksi obat untuk menghancurkan virus corona. Yang kelima, sering minum air putih yang hangat atau yang panas, seperti air kopi, air jahe, bandrek, bajigur, budak pendek, gede bujur. Yang keenam, mandi air panas, Mas. Setiap pulang kerja, mandi air panas. Setiap ke pasar, pulangnya mandi air panas. Setiap sudah pergi kemana saja, pulang ke rumah, mandi air panas. Yang ketujuh, pakaian yang sudah dipakai direndam dengan air panas sebelum dicuci. Yang kedelapan, jangan banyak ngomong biar tidak bersih. Yang kesembilan, nah ini, sering memeriksakan diri ke dokter. Apakah diri ini terinfeksi virus corona atau enggak? Ini susah, karena menurut laporan, untuk memeriksakan diri apakah diri negatif atau positif tentang virus corona ini, biayanya 500.000, Mas Bro. Mahal. Pemerintah harusnya mengupayakan gratis kepada warganya untuk memeriksa diri apakah positif atau negatif virus corona. Yang ke-10, berdoa, Mas Bro, agar kita dilindungi dari bahayanya virus corona. Ibu, bapak, hadirin pemuda-pemudi sebangsa setanah air. Jadi jelas, seharusnya pemerintah daerah itu fokus kepada disiplin diri rakyat atau masyarakat. Memberikan pengarahan, memberikan penyuluhan tentang apa itu virus corona, bagaimana cara mewaspadainya dan mengantisipasi. Ini yang Jokowi inginkan sejak dulu. Ini yang Jokowi harapkan sejak dulu ketika Indonesia masih negatif penderita virus corona. Cuman sayang, gara-gara politik semuanya jadi berantakan.
Karena ada pihak-pihak yang satu ingin makar, ingin menggulingkan Jokowi di sekitar bulan Mei. Ada pihak-pihak yang akan demo tanggal 30 April. Para guru-guru goblok dan tolol yang digiring layak kambing, layak kebo oleh pimpinan buruhnya menjadi alat politik. Pemda kekeh ingin lockdown karena lihat duitnya gede. Ketidaksinkronan ini antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah mengakibatkan Indonesia terdampak cukup signifikan. 700 orang meninggal, 9.000 orang terinfeksi. Ini sangat ironi dan sangat menyedihkan. Jika pemerintah ingin menyelamatkan rakyatnya, tetapi pemerintah daerahnya ogah-ogahan karena belum turun duit. Karena yang dilihat itu cuma duit. Dengan duit ini mereka bisa bansos, bisa coceng berapa persen. Orang-orang kayak gini, alladzina yastahibbuna al-hayata ad-dunya 'ala al-akhirah. Mereka itulah orang-orang kafir, bukan menyelamatkan rakyatnya, malah yang dipikir duit. Bukan menyelamatkan rakyatnya, malah yang dipikir lockdown. Pemerintah aja sudah tahu kondisi yang akan terjadi jika lockdown atau PSBB. Tetapi pemerintah daerah kekeh kumekeh ingin lockdown. Lihat sekarang, Jabar acak-acakan, DKI acak-acakan, karena pemerintah daerahnya nggak punya otak. Padahal masih banyak cara yang lebih elegan. Ketika lockdown dilakukan, masih banyak rakyat nggak pakai masker, masih banyak rakyat yang berkerumun, masih banyak rakyat yang tidak jaga jarak. Lockdown, PSBB, rakyat, duit ngucur, duitnya nggak tahu kemana. Jadi PSBB ini cuma dipakai untuk menguras duit rakyat dengan alasan virus corona. Lebih baik pemerintah pusat cabut lagi. Kumpulkan kepala daerah untuk lebih fokus kepada penyuluhan, pengarahan kepada pemerintah, kepada rakyat, kepada masyarakat agar waspada dan mewaspadai. Ini lebih asik. Rakyat bisa bekerja, cari duit. Rakyat bisa beli makanan dengan duit hasil kerjanya. Stay at home bisa jalan karena dapurnya ngebul. Gak usah repot-repot. Pemerintah daerah urusi rumah tangga rakyatnya. Gak akan sanggup kalian. Duit 500.000 gak cukup. Nabi Sulaiman aja gak sanggup dengan kekayaan segitu banyak mencukupi seluruh makhluk Allah. Apalagi NTN. Sudahlah, normalkan lagi ke posisi semula. Fokus kepada disiplin diri. Waspada dan mewaspadai virus corona. Berikan penyuluhan kepada rakyat apa itu virus corona, bagaimana cara pencegahannya, cara mewaspadainya.
itu lebih efektif. Dan kepada para bajingan-bajingan yang memanfaatkan virus kronis untuk melakukan makar, gak akan berhasil, Mas Bro. Strategi ente sudah kebaca. Para ustadz-ustadz koplak seperti Ustadz Tengku Zulkarnain, Sugik Nur, Ustadz Wani Yahya, sadar, ente cuma ustadz, bukan utusan Allah. Wali pun ente bukan. Tugas ente bukan sebagai wali Allah, karena ente bukan wali Allah. Tugas ente bukan sebagai utusan Allah, karena ente gak pantas jadi wali, jadi utusan. Tugas ente cuma penceramah, cuma menyampaikan. Diturut syukur, gak diturut jangan marah. Ente itu bukan siapa-siapa. Belajar lagi agama yang benar. Gak usah ngebacot yang susah-susah, ngerecokin pemerintah. Ente aja ngurus diri ente dan umat ente gak becus. Gue tantang berkali-kali ente pada diam. Takut. Berani cuma berkuar di medsos, gue tantang like on TV pada gak mau. Emang ente ini munafik, oi. Qalu ataj'alu fiha ma yufsidu fiha wa yasfiku dima. Ente ini ulama-ulama kadun, ulama kampret, selalu bikin ribet dan bikin ribut, bikin kerusakan dan permusuhan di bumi Indonesia. Kalau saya presidennya, nah dibasmi kalian seperti Soekarno membasmi DITI. Kalian ini virus yang sesungguhnya yang merusak otak dan akhlak rakyat Indonesia dan umat Islam. Untung Jokowi ini seorang demokrasi yang sejati, jadi lebih mengedepankan jangka panjang daripada jangka pendek. Kalau saya dan saya basmi. Apa itu EPI, PKS, HT? Yang dari 2017 Pilkada DKI hingga saat ini bikin ribet dan bikin ribet. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.